Megalodon adalah salah satu monster terbesar dan paling ganas di planet kita. Rahangnya kuat, gigi setajam silet, dan ukurannya raksasa. Apa kamu tahu bagaimana suaranya? Bayangkan betapa keras geramannya, menembus dunia bawah laut dengan getaran suara. Suaranya mirip... nggak ada. Megalodon tidak punya suara. Megalodon adalah hiu, dan hiu tidak punya organ penghasil suara. Dia adalah sumber bahaya dalam diam. Meski bisu, yap, memang begitu sebutannya, kamu masih bisa mendengarnya. Yuk, sini. Kita masuk ke air, kepalkan tanganmu, angkat lenganmu, lalu turunkan dengan cepat. Bayangkan kapal selam besar alih-alih kepalan tangan dan dengarkan air mengalir di permukaan lambungnya yang mulus. Seperti itulah suara Megalodon. Saat monster ini berenang ke permukaan dan membuka rahangnya, suaranya mirip air terjun. Hiu raksasa berenang dengan kecepatan tinggi. Saat air melewati mulut dan insangnya, suaranya terdengar seperti sungai yang mengalir deras. Megalodon tidak punya suara, melainkan bunyi mengerikan dari air mengalir. Ikan purba lainnya bisa mengeluarkan suara, tapi kamu tak akan bisa mendengarnya. Paus, lumba-lumba, dan nenek moyang mereka tidak dihitung ya, karena mereka mamalia. Ikan berkomunikasi pada frekuensi yang sulit didengar manusia. Mereka masih punya kemampuan ini, tapi sebagian besar dari dulu sampai sekarang, laut adalah tempat yang lumayan tenang. Jadi, mari pergi ke daratan kuno dan mendengar seperti apa suara-suara di sana. Berkat teknologi modern, para ilmuwan bisa menganalisis suara hewan purba. Dengan CT scan, mereka menemukan beberapa dinosaurus punya sistem kantong terbuka kecil yang kompleks di tengkorak mereka. Mereka menggunakan labirin tengkorak berkelok-kelok ini untuk menghasilkan berbagai suara dan mengatur suhu tubuh. Kita pun bisa mendengarnya. Seekor burung purba yang hidup 79 hingga 45 juta tahun lalu, Vegavis, suaranya mirip burung peternakan, kayak bebek dan angsa. Tapi makhluk purba itu mungkin bersuara dengan cara yang lebih mengerikan. Para ilmuwan menemukan ini berkat fosil syrinx yang ditemukan tahun 2016 di Antartika. Ini organ vokal tertua yang diketahui di dunia. Itu membantu Vegavis membuat suara dengungan ganda yang datang dari sisi kiri dan kanan syrinx. Bayangkan, bebek dan angsa berteriak. Tingkatkan volumenya beberapa kali. Mungkin seperti itulah suara nenek moyang jauhnya. Untuk reptil terbang lain seperti pterodaktil, mereka tidak bisa berteriak seperti Vegavis karena tidak punya syrinx. Monster bersayap ini bisa menggeram, mendesis, dan mengatupkan paruh. Dan ini adalah suara mereka yang paling efektif. Coba ingat pebasket tinggi. Tengkorak pterodaktil agak lebih panjang daripada tingginya. Bayangkan suara yang dihasilkan dinosaurus saat mengatupkan paruhnya yang kuat. Suara klik ini bisa memekakan telinga dan menakut-nakuti makhluk purba lain di dekatnya. Kamu mungkin tahu seperti apa suara Tyrannosaurus dari film pastinya. Di antara ribuan suara lainnya, kamu pasti mengenali raungan panjang mirip gergaji mesin, penyedot debu, dan klakson. Dan jujur, aumannya sangat mirip suara alami yang bisa dihasilkan monster ini. Berkat teknologi modern dan fosilnya yang terpelihara dengan baik, para ilmuwan berhasil menyimulasikan suara hewan purba ini. Bayangkan kamu mengunggah data tentang T-Rex ke dalam program dan bersiap mendengar raungan yang menyeramkan ini. Kamu menekan putar dan suaranya seperti bunyi bip. Jeritan Tyrannosaurus Rex mirip burung, bukan mamalia. Tapi itu bukan cuma bunyi bip. T-Rex menggunakan lubang hidung untuk berteriak, bukan mulut. Dengungan itu berasal dari dada dan menyerupai sirene dengan bass rendah. Mungkin suaranya jauh lebih menakutkan daripada yang kita lihat di film. Suara itu lebih keras dari semua trompet orkestra simfoni. Dia melakukannya dengan bantuan hidungnya. Belum diketahui pasti apakah mereka bisa menggeram melalui mulut. Kamu juga bisa mendengar bagaimana dinosaurus berleher panjang terdengar di film. Suara mereka mirip gajah, mirip campuran saksofon dan klakson mobil. Tapi nyatanya, makhluk tinggi ini berbisik. Hampir semua mamalia mengeluarkan suara berkat saraf laringnya. Saraf ini berada di sepanjang leher sampai ke sekitar pembuluh darah dada dan kembali ke laring. Singkatnya, otak memberi sinyal dan melewati 2 kali jarak sepanjang tubuhnya sebelum suara dilepaskan dari mulut. Sekarang, ingat leher panjang dinosaurus itu? Tingginya setara bangunan 5 lantai. Tapi sinyal suara harus menempuh jarak 10 lantai. Butuh waktu terlalu lama untuk menempuh perjalanan panjang ini. Dan ini memengaruhi auman dinosaurus. Jadi, saat mereka ingin membuat suara, mereka cuma mendesis. Itu mungkin mirip suara ular berbisa raksasa.
Tapi para ilmuwan berhasil mendengar suara Parasaurolophus. Kamu pasti mengenal dinosaurus herbivora ini berkat jambul panjang di belakang kepalanya. Kita melihat dinosaurus menggunakannya dalam film dan dokumenter untuk melawan musuh. Beberapa ilmuwan meyakini mereka juga menggunakan sisir ini untuk menjatuhkan buah dan daun dari pohon. Yang lain mengira dinosaurus menggunakannya untuk meningkatkan indera penciuman. Tapi ternyata selain untuk membela diri dan berkelahi, mereka menggunakan sisir ini untuk mengeluarkan suara keras dan menakutkan dengan beragam kunci nada. Para ilmuwan meniru ini dengan akurasi fantastis berkat struktur jaringan kerasnya. Hampir semua makhluk hidup bersuara menggunakan organ lunak, dan jaringan lunak ini terurai dengan cepat. Tapi punya Parasaurolophus padat. Ilmuwan melihat tabung yang mengarah dari lubang hidung ke jambul lalu kembali ke lubang hidung saat menemukan tengkoraknya. Bentuknya mirip crumhorn, alat musik tiup melengkung. Ini membuktikan dinosaurus menggunakan jambul di belakang kepalanya untuk mengeraskan suara. Sisir ini memungkinkannya meniup terompet, jadi kerabatnya bisa mendengarnya di hutan. Mereka membuat suara dengan nada rendah dan tinggi. Coba campurkan saksofon dan terompet dengan dengungan angsa, klakson mobil, dan frekuensi rendah. Lalu naikkan volumenya beberapa kali lipat. Begitulah suara Parasaurolophus. Band kelas 4 SD ku suaranya juga begitu. Oke, kembali ke topik. Kamu bisa mendengarkan berbagai corak dan warna suara dinosaurus ini di internet. Mereka menggunakan nada berbeda untuk menciptakan hubungan sosial yang kompleks. Mereka bisa berkomunikasi, mengidentifikasi satu sama lain, membunyikan tanda bahaya, atau sebaliknya, menandakan niat ramah mereka. Kita baru saja mengetahui suara beberapa reptil kuno. Bagaimana dengan serangga purba? Mereka tentu tidak punya pita suara. Sebaliknya, mereka menggunakan gesekan antar bagian tubuh. Lihatlah jangkrik modern yang mengeluarkan suara dari sayapnya. Satu sayap punya taki kecil, yang kedua punya bentuk mediator. Ambil sisir plastik dan usapkan ujung jarimu ke giginya. Jangkrik membuat suara mereka dengan prinsip yang sama. Sayap mereka bergetar dan melepaskan rangkaian gelombang suara ke udara. Tapi bunyi klik jangkrik semak purba sangat berbeda dari serangga modern karena jauh lebih berisik. Suara klik ini seperti peluit. Dengan bantuan gelombang frekuensi tinggi, mereka juga bisa berkomunikasi diam-diam seolah lewat saluran radio tertutup. Kalau kamu mendengar ini, kamu pasti takkan bisa tidur karenanya. Jangkrik modern tidak seberisik ini, karena mereka menambahkan frekuensi yang lebih tinggi pada suaranya. Gelombang bernada tinggi tidak menyebar jauh, sehingga mengurangi risiko suara mereka terdengar kelelawar. Bayangkan suara hutan pada masa itu. Kicauan jangkrik yang keras memekakan telinga, lalu terdengar Brachiosaurus mendesis. Suara klik pterodaktil menggetarkan langit layaknya petir. Lalu kamu mendengar suara terompet dengan nada berbeda di suatu tempat di hutan. Ini suara Parasaurolophus yang sedang berkomunikasi satu sama lain. Lalu kamu takut oleh sirene Tyrannosaurus yang keras. Bising banget. Kamu tak akan menemukan kedamaian dalam kondisi ini. Untungnya, manusia muncul jutaan tahun kemudian. Nah, selain itu, para ilmuwan berhasil menemukan dan memahami suara nenek moyang jauh kita. Mereka memeriksa fungsi bagian dalam mulut, hidung, dan tenggorokan pada kerangka Neanderthal. Suara mereka mirip kita, tapi jangkauan fonetik Neanderthal dewasa sama seperti saat mereka berusia 2-3 tahun. Itu seperti bergumam tanpa konsonan. Studi tentang tengkorak tidak bisa secara tepat menciptakan kembali suara Neanderthal. Tapi pada tahun 2007, para ilmuwan mengekstraksi sampel DNA dari tulang mereka. Mereka menemukan variasi gen yang merespons ucapan manusia. Para ilmuwan percaya bahwa Neanderthal bertarung dengan Homo sapiens. Itu tuh asal-usul kita. Akibat konflik ini, jenis mereka punah. Tapi titik gen yang ditemukan menunjukkan mereka juga saling terhubung. Mungkin Neanderthal bisa memahami bahasa Homo sapiens dan bahkan mengucapkan beberapa kata.